Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C0221132 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang dipergunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh, serta PPNBM itu disebut DPP. Adapun dasar pengenaan pajak yang diperhitungkan yaitu untuk PKP wajib pajak badan yaitu penghasilan neto, dan PKP untuk wajib pajak orang pribadi yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat dua biaya atau pengeluaran, yaitu yang pertama biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan yang kedua ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang pertama ada penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, lalu biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pemeliharaan bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, kerugian dan selisih kurs, lalu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dan lain sebagainya seperti contoh di atas. Nah, adapun biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu pembagian laba dalam bentuk apapun, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, premi asuransi kecuali yang dibayarkan olai pemberi kerja tersebut, penggantian atau imbalan yang bersifat natural dan kenikmatan kecuali penyediaan makan dan minuman atau yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, pajak penghasilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, dan masih banyak lagi seperti pada contoh di atas. Selanjutnya, masuk ke tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu dasar pengenaan pajaknya mulai dari sampai dengan 60 juta itu tarif pajaknya 5%, dari 60 juta sampai 250 juta itu pajaknya 15%, dari 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%, 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Lalu untuk dasar pengenaan pajak wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap atau BUT, tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Untuk wajib pajak badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dan tarif yang berlaku dengan ketentuan memenuhi syarat pasal 17 ayat 2B. Materi selanjutnya mengenai depresiasi. Depresiasi ialah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Nah, harta tetap berwujud dibagi menjadi dua, yaitu ada harta tetap berwujud yang bukan bangunan dan ada harta tetap berwujud yang berupa bangunan. Harta tetap berwujud yang bukan bangunan itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 itu masa manfaatnya 8 tahun, kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, dan kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Lalu, harta tetap berwujud yang berupa bangunan itu terbagi menjadi dua, ada permanen dan tidak permanen. Permanen ialah bangunan yang masa manfaatnya itu 20 tahun dan tidak permanen yaitu bangunan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.
Nah, penyusutan ini dapat dimulai pada saat bulan dilakukannya pengeluaran untuk harta yang masih dalam pengerjaan. Penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai, dan bisa juga dengan izin Dirjen Pajak. Penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud tersebut mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, tabel masa manfaat dan tarif penyusutan dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, berikut dari contoh perhitungan penyusutan, yaitu misalnya dalam kasus Budi membeli komputer pada tanggal 1 Maret 2020, lalu masuk dalam kelompok 1 dengan harga 14 juta. Maka penghitungan penyusutan tahun 2021 dengan metode garis lurus dan saldo menurun, yaitu yang pertama dengan metode garis lurus terlebih dahulu, yaitu rumusnya harga beli dikali 25% sesuai tabel tadi. Jadi 14 juta dikali 25% hasilnya 3.500.000. Dan untuk metode saldo menurun pada penyusutan tahun 2020, yaitu 14 juta dikali 50% sama dengan 7 juta. Sedangkan penyusutan tahun 2021 karena metode saldo menurun, jadi 14 juta tadi dikurangi dengan 7 juta, harga penyusutan pada tahun 2020 lalu dikali 50%, dapatlah 3.500.000 untuk penyusutan tahun 2021. Materi yang terakhir mengenai amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Amortisasi ialah pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Nah, amortisasi juga digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, dan kelompok 4 dengan masa 20 tahun. Metode penyusutan untuk amortisasi sama dengan metode penyusutan yang bisa digunakan untuk depresiasi tadi, yaitu ada 2. Yang pertama metode garis lurus atau straight line method, dan yang kedua ada metode saldo menurun. Nah, untuk tabel perhitungan amortisasi dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan tabel yang telah saya paparkan tadi, adapun contoh perhitungan. Misalnya untuk PT Astijaya pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 100 miliar rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi hak lisensi tersebut sebagai berikut. Yang pertama untuk metode garis lurus dulu, yaitu amortisasi tahun 2014 adalah 25% dari tabel tadi dikali 100 miliar, yaitu 25 juta. Pada tahun 2015 juga sama, 25% dikali 100 miliar sama dengan 25 juta rupiah, sampai seterusnya selama 4 tahun, berarti dari tahun 2014 sampai 2017. Yang kedua metode saldo menurun, yaitu amortisasi pada tahun 2014 50% dikali 100 miliar sama dengan 50 juta. Lalu pada tahun 2015 itu 50% dikali 100 juta dikurangi amortisasi awal, yaitu 50 juta, hasilnya 25 juta. Lalu pada tahun 2016 itu 50 juta dikurangi 25 juta dulu amortisasi pada tahun 2015, baru dikali 50%, hasilnya 12.500.000. Lalu di tahun terakhir, yaitu 2017, diamortisasikan sekaligus sebesar 12.500.000 rupiah. Sekian pemaparan materi perpajakan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan PPT atau yang saya ucapkan, saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.